إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin, berbekallah dengan ketakwaan dimanapun kita berada, kapanpun kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kita di surga, menyelamatkan kita dari api neraka, mengumpulkan bersama orang-orang yang saleh yang kita cintai, dan juga mengumpulkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadalah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada seseorang yang bertanya, ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulanku yang baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka, thumma man, thumma ay. Kemudian siapa lagi? Ummuka, thumma man, thumma ummuka. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab abuka, bapakmu. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui betapa perhatian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tua. Karena memang seorang anak itu memiliki kecenderungan untuk durhaka kepada orang tua, melupakan jasa-jasa baik dari orang tuanya, dan sering lebih mengingat kesalahan-kesalahan orang tuanya, sulit untuk memaafkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing mereka dengan bimbingan yang lengkap, baik itu perintah ataupun ancaman, baik itu janji ataupun juga hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga contoh-contoh dan juga cara berbakti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang seseorang sudah terlanjur, ketika orang tuanya masih hidup, mereka tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, atau dulu mereka menjadi anak yang durhaka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah sehingga anak tersebut menjadi anak yang bertaubat kepada Allah. Yang dulunya menjadi anak yang jahat, suka durhaka kepada orang tua, meninggalkan salat, sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin ke masjid, rajin salat 5 waktu, dan juga ingat kepada orang tuanya, menangis ketika ingat kepada orang tuanya. Maka seseorang, apakah dia bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya hal tersebut, wahai Rasulullah, apakah ada sisa untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, masih bisa. Tetapi hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, riwayat Abu Dawud dan juga yang lainnya. Hadis dhaif secara sanad, tetapi memiliki makna yang benar. Insyaallah nanti kita sebutkan. Jadi ada beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang bisa kita lakukan, ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang tua kita sudah meninggal lama.
kalau masih baru-baru saja, kita masih mengingatnya, kita masih banyak berdoa kepada Allah untuk orang tua. Tetapi ketika orang tuanya sudah lama sekali, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin kita sudah lupa untuk mendoakan kedua orang tua, atau semakin sedikit kita mendoakan orang tua. Maka di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebaikan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama yaitu mendoakan orang tua kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang tua kita dari azab kubur, memberikan untuk mereka nikmat-nikmat kubur, membukakan pintu surga dan memberikan sebagian dari kenikmatan surga dan lain sebagainya. Melapangkan kuburannya, menerangi kuburannya, memberikan teman-teman yang baik kepada orang tua kita dengan amal soleh yang mereka lakukan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan doa yang tidak kalah, yang paling penting adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di surganya. Maka dia pun merasa bahwasanya amalnya tidak bisa mencapai derajat yang tinggi ini. Dia pun bertanya, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Ya Allah, dari mana derajat yang tinggi yang aku dapatkan ini? Maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." Yaitu karena anakmu itu istighfar kepada Allah untukmu. Anakmu rajin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mohon ampun kepada Allah adalah sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu dicontohkan oleh para nabi. Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam akhir surat Nuh, "Rabbighfirli wali walidayya." Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan siapapun yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin. Dan juga Nabi Ibrahim sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun kepada bapaknya yang kufur kepada Allah, beliau berdoa, "Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab." Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan juga ampunilah seluruh orang-orang yang beriman pada hari perhitungan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin kepada Allah, "Ya Allah, aku minta izin kepadamu untuk mohon ampun buat ibuku. Istadzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku minta izin kepada Allah agar Allah mengampuni, agar aku bisa mohon ampun kepadanya buat ibuku, tapi tidak diizinkan. Rawahu Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mohon ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Talib. Ya, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Aku akan mohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin." Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh seorang nabi ataupun orang beriman mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrikin yang kufur kepada Allah meskipun mereka kerabat dekat. Kemudian yang bisa kita lakukan juga selain istighfar, mohon ampun kepada Allah dan juga berdoa, yaitu kita bersedekah mewakili orang tua kita. Sebagaimana Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pergi, ibunya meninggal dunia, maka beliau sangat bersedih, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha?" Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, aku bisa bersedekah mewakili ibuku? Maka beliau pun mengatakan, "Na'am, iya." Fa ayyus shadaqati afdal? Lalu sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, yaitu memberikan air minum, memberikan air entah untuk minum, untuk mandi, keperluan sehari-hari. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalus shadaqah. Dalam riwayat lain
bahwasanya Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ushhiduka anna ha'atil mikhrab shadaqatun 'alaiha." Aku menjadikan Anda sebagai saksi wahai Rasulullah bahwasanya kebunku ini yang bernama mikhrab yaitu sedekah mewakili nama ibuku. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya dengan cara bersedekah, tidak tanggung-tanggung jamaah. Ya, mensedekahkan apa? Kebun. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sesuatu amalan yang bisa mengikuti orang mati, wa mushafan warathahu, mushaf yang dia wariskan. Artinya apa? Seseorang bisa wakaf, entah bentuknya kebun ataupun mushaf atau apapun yang dilakukan oleh seorang anak atau seseorang kita nih yang masih hidup, mewakafkan sesuatu yang bisa kita berikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti untuk orang tua kita, yaitu menunaikan wasiatnya, membayarkan hutang-hutangnya, memenuhi nazarnya yang belum tersampaikan. Dan hutang ini baik hutang dunia ataupun hutang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyamu syahrin, afa asumu anha?" Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, dia punya tanggung jawab puasa 1 bulan. Ya, boleh aku menggantikan puasa untuknya? Naam, ya, berpuasalah untuknya. Bukankah kalau ibumu itu punya hutang, bukankah kamu akan membayarkannya? Iya, maka hutang Allah Subhanahu wa taala lebih patut untuk dibayar. Ya. Jadi hutang yang dimiliki oleh manusia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hutang uang, entah itu 50.000, 100.000, 1 juta, 50 juta, 30 juta, 100 juta, itu tidak akan selesai dengan kematian. Orang punya hutang, entah itu pinjol ataupun yang tunai, entah itu hutang kepada pribadi ataupun lembaga, sama. Tidak akan selesai dengan dia bunuh diri ataupun mati. Tidak bisa. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya kecuali hutang. Hutang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang syahid, jemaah. Orang mati syahid, apalagi dia bunuh diri. Jadi ketika hidup dunia susah dia hidupnya, dikejar-kejar rentening hutang, kemudian dia bunuh diri, susah lagi di akhirat. Karena apa? Harus dihukum karena perbuatan apa? Bunuh dirinya. Ya, jadi orang ini menyusahkan hidupnya dunia dan juga akhirat. Naudzubillah. Oleh karena itu kita semua butuh ilmu, jamaah. Butuh ilmu, butuh majlis ilmu, butuh teman-teman yang baik yang senantiasa mengingatkan kita. Tidak bisa sesuatu kita selesaikan dengan ijtihad kita sendiri, ingin tenang, tapi ternyata itu adalah mencelakakan kita. Jadi orang tua kita apabila memiliki hutang, memiliki wasiat, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum harta warisan dibagikan, mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin. Ya, setelah dibagikan wasiat itu, diberikan wasiat sepertiga atau kurang dari itu, atau setelah membayar hutang. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya hutang ini kalau dibawa mati oleh pemiliknya, apalagi penipuan, pencurian dan lain sebagainya. Ini tidak sekedar hutang, hutang plus kejahatan yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghapuskan atau menghabiskan pahala kita, pahala sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu bisa dihabiskan atas kejahatan kita. Penipuan, pencurian, hutang yang tidak mau dibayar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masih banyak lagi, ya, ada beberapa cara kita berbakti kepada orang tua kita. Mungkin 3 hal itu untuk mengingatkan kita semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki anak-anak yang soleh, yang mendoakan untuk kita. Ya, oleh karena itu kita harus mendidik anak-anak kita.
Dan juga supaya kita memiliki teman-teman yang baik, yang juga mendoakan kita semua, ya, dan juga yang akan membantu anak kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.